Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan membahas tentang keutamaan bulan Muharram dan amalan yang paling utama di dalam bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Hijriyah yang memiliki makna dan keistimewaan tersendiri dalam Islam. Sebagai salah satu dari 4 bulan Muharram mulia, bulan Muharram atau bulan haram adalah bulan yang mulia. Nabi Muhammad SAW menyebut Muharram sebagai Syahrullah, bulannya Allah. Tidak ada bulan lain yang disebut dengan nisbah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala selain Muharram. Hal ini menunjukkan bahwa Muharram memiliki keutamaan yang tinggi, hadirin. Jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana guru-guru kita menyampaikan bahwa keutamaan di bulan Muharram diantaranya adalah berpuasa. Keutamaan bulan dan puasa Muharram yang telah disampaikan oleh Syekh Jalaluddin As-Sayuti yang mengatakan bahwa kelebihan bulan Muharram terletak pada namanya yang islami dibandingkan nama bulan Hijriah yang lain. Namun bulan Hijriah selain Muharram merupakan nama bulan yang dipakai pada masa jahiliyah. Adapun bulan Muharram pada era masyarakat jahiliyah dinamai bulan Syafar awal. Sedangkan bulan setelah Muharram disebut bulan Syafar tsani. Ketika Islam datang, Allah menyebut Syafar awal dengan bulan Muharram yang dinisbahkan dengan asmanya. Jelasnya itulah yang disampaikan oleh guru-guru kita. Adapun tentang amalan yang paling utama di bulan Muharram, para ulama menyatakan bahwa amalan utama di bulan ini, yaitu bulan Muharram, adalah berpuasa. Saya kutip dari pendapat Syekh Jalaluddin As-Suyuti yang bersumber dari Imam Al-Qurtubi yang berbunyi, kelebihan puasa bulan Muharram dibandingkan puasa pada bulan Hijriah lainnya terletak pada posisi Muharram sebagai bulan pertama dan kalender Hijriah. Sebagaimana yang disampaikan oleh guru-guru kita, disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an yang disyarahkan oleh Syekh Jalaluddin As-Sayuti yang berbunyi, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, puasa paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, bulan Muharram. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama, para guru-guru kita menjelaskan, mengatakan bahwa amalan yang paling sunnah dilakukan di bulan Muharram adalah berpuasa. Muharram dikatakan mulia karena di dalamnya terdapat amalan sunnah yang sangat
dianjurkan untuk melakukannya. Amalan sunnah yang dimaksud ialah puasa. Di dalam kitab amalan utama di bulan Muharram juga tertulis di dalam ayat Al-Quran tentang bulan Muharram, yang saya kutip dari pendapat Zainuddin Al-Malibari dari Fathul Mu'in, yang berbunyi, bulan utama untuk berpuasa setelah Ramadan adalah Ashhurul Hurum, bulan-bulan mulia. Sementara di antara Ashhurul Hurum itu bulan Muharram adalah bulan paling utama. Kemudian Rajab, kemudian Dzulhijjah, kemudian Dzulqa'dah, Sya'ban dan puasa Arafah. Namun di dalam sebuah hadis lain menjelaskan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW lebih banyak berpuasa di bulan Sya'ban, bukan Muharram. Hal itu senada yang disampaikan oleh guru-guru kita dapat dipahami melalui dua tafsiran. Yang pertama, ada kemungkinan Rasulullah SAW baru mengetahui keutamaan puasa Muharram di akhir hayatnya. Yang kedua, Rasulullah SAW mungkin sudah memahami keutamaannya, namun beliau tidak memperbanyak puasa di bulan Muharram dikarenakan udzur seperti sakit, sedang perjalanan, dan lain-lain. Menurut kesunahan, puasa di bulan Muharram masih sangat kuat. Saya kutip dari pendapat Al-Qurtubi, seperti yang dikutip Asyuti dalam kitab Ad-Dhiba ala Sahih Muslim, yang berbunyi sebagai berikut. Puasa Muharram lebih utama dikarenakan awal tahun. Alangkah baiknya mengawali tahun baru dengan berpuasa. Sebab puasa termasuk amalan yang paling utama. Hadirin yang muliakan Allah SWT, itulah yang disampaikan oleh Asyuti dalam kitab Adz-Dhiba ala Sahih Muslim. Kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram, disunahkan karena puasa di bulan Muharram merupakan sunnah karena merupakan pembuka tahun baru. Seyogianya tahun baru dihiasi dengan amal soleh, dan puasa termasuk amalan yang paling utama. Tentu harapannya di bulan selanjutnya menjalankan ibadah puasa sunnah tetap dilakukan dan tidak berhenti sampai akhir hayat, sampai akhir bulan Muharram. Itu saja yang bisa kita sampaikan, bahwasanya puasa di bulan Muharram itu sangat penting untuk dilakukan sebagai seorang muslim. Karena keutamaan bulan Muharram adalah amalan yang utama untuk dilakukan. Satu hari puasa di tanggal 1 diberi pahala 30 hari puasa. Satu hari puasa tanggal 1 sampai 9 tiap harinya setara dengan puasa 30 hari. Kalau kita tanggal 1 sampai 9 berpuasa, berarti kita puasa 900 hari. Dan apabila kita puasa di 10 tanggal 10 bulan Muharram, maka sama dengan puasa 1 tahun. Jadi dosa 1 tahun dihapus oleh Allah SWT. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan di bulan Muharram, yaitu bulan Asyura, yaitu di tanggal 10 Muharram.
Kalau orang Jawa dinamakan bulan Suro. Nah ini di kalangan orang-orang Muslim, kalau orang Jawa punya mitos kalau bulan Suro jangan mantu. Sebetulnya di bulan Suro itu yang terbaik untuk melaksanakan mantu. Kenapa? Karena ini adalah bulan terbaik, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ini punya keyakinan mantu bulan Suro nanti ada ini dan itu tidak diajarkan di dalam Islam. Kalau menghormati kemuliaan bulan Muharram tidak pakai bulan Muharram yang mulia, lah itu dibolehkan. Tapi kalau punya keyakinan bahwa kalau mantu bulan Muharram nanti terjadi ini dan itu, ini tidak diajarkan di dalam Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekilas bulan Muharram. Yang kedua adalah menyantuni anak yatim atau sodakoan. Biasanya kita ajak keluarga kita makan-makan yang enak, belanja istri kita tambah di bulan 10, di tanggal 10 Muharram itu, maka akan diluaskan rezekinya selama 1 tahun. Itulah yang dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syuyuti di dalam kitab yang telah kita sebutkan di atas tadi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit ini tentang bulan Muharram. Kita sambung lagi nanti lebih detail agar kita lebih memahami bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah kita gunakan untuk memperbaiki iman yakin kita, memperbaiki amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita dunia akhirat akan dijadikan oleh Allah berkah kehidupan dunia akhirat, sehingga kita nanti akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dalam menapaki hidup dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah bimbing kita, tuntun kita untuk bisa menggunakan amal agama di sisa hidup kita ini. Demikian mari kita tutup dengan doa kafaraah majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.